Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau lebih dikenal adalah ekonomi tiga sektor. Untuk lebih jelasnya kita ikutin pada perkuliahan berikut ini supaya kita lebih jelas memahami tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Yang menjadi pertanyaan pada kita pertama kali, apa sih ekonomi tiga sektor? Atau apa sih ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Nah, ekonomi tiga sektor adalah ekonomi yang terdiri dari perusahaan atau sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di mana ketika kita bicara tentang ekonomi dua sektor, pada pertemuan yang lalu itu di mana perekonomian itu hanya sektor industri dan sektor rumah tangga. Atau satu rumah industri atau rumah tangga istilahnya itu. Di mana perusahaan itu memproduksi, lalu rumah tangga itu mengkonsumsi. Namun sekarang ketika ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, di mana perekonomian terjadi di tiga sektor. Ada sektor perusahaan sebagai produsen, kemudian rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen dan juga pemungut pajak atau juga sebagai pemberi subsidi kepada rumah perusahaan atau rumah tangga. Untuk lebih jelasnya kita lihat siklus berikut ini. Ya, ini kita bisa melihat di mana kita akan dilihat di sini siklus perekonomian tiga sektor. Jadi ada perusahaan, kemudian ada pemerintah, ada rumah tangga. Nih, perusahaan bisa dia itu pengeluaran dan juga pendapatan. Pemerintah juga pengeluaran bisa pendapatan, rumah tangga bisa pengeluaran juga bisa pendapatan. Kita melihat perusahaan. Apa yang dikeluarkan oleh perusahaan? Perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa pajak. Jadi perusahaan akan membayar pajak pada pemerintah, baik itu pajak penghasilan dan pajak perusahaan dan lain sebagainya. Ini pengeluaran perusahaan kepada pemerintah. Kemudian pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga itu bisa gaji dan upah. Jadi bisa jadi rumah tangga itu bekerja di perusahaan, lalu perusahaan membayar gaji dan upah kepada rumah tangga. Bisa juga bayar sewa, karena ketepatan perusahaan itu menyewa tanah yang dimiliki rumah tangga, atau gedung yang dimiliki rumah tangga, atau alat produksi lain yang dimiliki oleh rumah tangga, kemudian disewa oleh perusahaan, maka yang bayar sewa. Itu bagian pengeluaran dari perusahaan. Atau ketepatan dia bayar bunga atau bagi hasil. Artinya di mana rumah tangga itu dia investasi di perusahaan. Dia membeli saham atau pemilik saham di perusahaan, maka dibayar bunga. Atau ketepatan rumah tangga itu menyimpan uang di lembaga keuangan, kemudian perusahaan itu memanfaatkan atau meminjam kepada lembaga keuangan itu. Maka otomatis dia itu akan mendapatkan akan mengeluarkan kewajiban kepada perusahaan itu, kepada rumah tangga itu. Kemudian berikutnya adalah laba. Jadi umpamanya sistem saham, lalu dia itu perusahaan itu kerjasama dengan rumah tangga, lalu mendapatkan keuntungan perusahaan itu, maka sebagian labanya nanti akan masuk pada rumah tangga. Jadi
perusahaan pengeluaran pada rumah tangga itu bisa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Kita melihat sekarang itu pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan itu. Dari perusahaan, dari pemerintah itu bisa jadi pemerintah itu belanja kepada hasil produksi oleh perusahaan itu, sehingga mendapatkan keuntungan dan itu menjadi pendapatan. Atau pemerintah itu memberikan subsidi pada perusahaan, seperti misalnya subsidi BBM, umpamanya dan sebagainya. Nah, itu menjadi pendapatan bagi perusahaan. Kemudian perusahaan dari individu itu dari hasil belanja konsumsi rumah tangga yang yang dibeli oleh rumah tangga, maka perusahaan itu akan mendapatkan untung, maka itu menjadi pendapatan bagi perusahaan. Nah, kemudian bisa jadi lembaga keuangan umpamanya rumah tangga itu dia itu ya pinjam uang yang dimiliki oleh perusahaan, maka otomatis perusahaan itu akan membuat keuntungan dari rumah tangga itu. Sekarang pemerintah. Nah, pemerintah itu pengeluarannya itu kepada perusahaan itu bisa jadi dia itu pengeluaran karena beli barang-barang produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya perusahaan, misalnya pabrik kertas, maka otomatis pemerintah itu mengkonsumsi untuk kepentingan menyurat beli kertas. Atau perusahaan misalnya itu alat bangunan misalnya, karena pemerintah sedang membangun gedung, maka otomatis dia beli pada rumah perusahaan itu. Atau misalnya makanan, maka pemerintah itu akan membeli karena misalnya kepentingan untuk dikonsumsi oleh pejabat, gitu. Itu menjadi pengeluaran oleh pemerintah kepada perusahaan. Atau juga pemerintah pengeluaran kepada individu, bisa berupa gaji atau upah. Misalnya pemerintah itu mempekerjakan rumah tangga jadi PNS atau PNS atau misalnya TNI Polri, itu kan dapat gaji rumah tangga itu dari pemerintah, maka menjadi pengeluaran dari pemerintah pada rumah tangga. Nah, pendapatannya dari mana? Ya pendapatannya pertama yaitu dari pajak dari perusahaan. Pendapatannya dia bisa pendapatan pajak itu misalnya pajak industri, pajak penghasilan, dan pajak ekspor impor dan sebagainya itu karena ini tidak ada ekspor impor ya, keliru. Ya ini bisa pajak dari hasil produksi itu pendapatan. Kalau dari individu itu bisa pajak perseorangan, gitu. Pajak perseorangan itu juga menjadi pendapatan pemerintah. Jadi kalau pemerintah mendapatkan pajak di perusahaan, bisa mendapatkan pajak dari individu. Nah, kemudian rumah tangga itu pengeluaran ya yang pertama kepada perusahaan. Dia itu bisa karena beli barang-barang hasil industri perusahaan, maka harus menjadi pengeluaran. Misalnya industri tekstil, dia harus beli pakaian, maka menjadi pengeluaran. Atau misalnya pabrik snack, maka rumah tangga akan beli dari hasil produksi itu, dan itu menjadi pengeluaran dari rumah tangga itu. Kemudian pengeluaran terhadap pemerintah itu bisa berupa pajak. Jadi bisa berupa pajak yang wajib dibayar oleh rumah tangga kepada perusahaan. Ya, begitulah kita bisa melihat ini. Ya, ini siklus ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dengan kebijakan pemerintah. Jadi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini tidak ada ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri. Jadi hanya dalam skup negara. Jadi dari perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan tidak ada ekspor ketika kelebihan kelebihan produksi atau tidak ada impor ketika kekurangan konsumsi. Ini gambaran tentang ekonomi 3 sektor, melihat siklusnya sangat jelas sekali. Ini ada perusahaan kepada pemerintah, pengeluaran bisa bayar pajak, kemudian pendapatan, kemudian pemerintah membeli, begitupun perusahaan itu pengeluaran kepada rumah tangga dengan gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Begitu pendapatan dari rumah tangga itu berupa konsumsi
rumah tangga yang dibeli dari perusahaan. Begitupun pemerintah itu pengeluaran dengan membeli barang-barang hasil industri, sedangkan pendapatannya itu pajak dari industri itu atau dari perusahaan. Kemudian kepada rumah tangga, pemerintah mengeluarkan berupa gaji, upah, dan bisa jadi subsidi atau bantuan, dan kemudian pendapatan berupa pajak perorangan. Sedangkan rumah tangga itu dari pengeluaran terhadap perusahaan dengan mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan, kemudian kepada pemerintah dengan membayar pajak perorangan. Sedangkan pendapatan dari industri ya gaji, upah, sewa, bunga, dan laba, sedangkan dari pemerintah itu berupa gaji dan upah. Inilah gambaran siklus perekonomian 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kita melihat berikutnya. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting, yakni dibandingkan ekonomi tertutup dengan tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi 2 sektor itu ketika berubah menjadi ekonomi 3 sektor, yakni ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, akan ada 2 perubahan yang penting dibandingkan ekonomi 2 sektor. Kita melihat yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Kita akan melihat ini perubahan itu akan mempengaruhi, karena otomatis dia itu akan mempengaruhi, akan memperbesar pengeluaran agregat. Jadi umpamanya ketika ekonomi 2 sektor itu tanpa kebijakan pemerintah dan tanpa bayar pajak, misalnya ketika dia memproduksi tahu misalnya di dalam 1 ton itu akan mengeluarkan dana misalnya 5 juta, karena misalnya ada pajak 5%, berarti kan ada tambahan nanti itu 250.000, maka otomatis akan pengeluaran itu akan bertambah secara agregat. Begitupun rumah tangga, dulunya ketika belum bayar pajak misalnya, ketika dia itu beli barang misalnya itu sabun cukup 10.000, karena ada pajak misalnya itu 5% menjadi 10.500. Itu maka pengeluaran agregat juga akan meningkat. Kemudian pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Nah, pemerintah kan mempunyai pendapatan dengan mengambil pajak dari industri atau pajak dari individu, berarti dia mempunyai sesuatu kekayaan. Ketika punya, apa yang terjadi? Maka otomatis akan membelanjakan kembali. Maka berarti apa? Berarti secara agregat pembelanjaan akan meningkat. Kalau begitu berarti permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh industri akan bertambah karena meningkatnya konsumsi. Nah, kalau kita bicara ekonomi 3 sektor, berarti ekonomi tertutup, yaitu di mana ekonomi itu tidak ada hubungan dengan luar negeri, tidak ada ekspor, tidak ada impor. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian kita berikutnya kita akan melihat tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ya, lihat. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka menjadi pendapatan pada pemerintah. Ini coba. Jadi industri atau perusahaan, juga rumah tangga bayar pada pemerintah, bayar pajak. Maksud pemerintah itu menjadi pendapatan bagi pemerintah. Nah, dan kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian itu menjadi pengeluaran bagi rumah tangga dan perusahaan. Lihat. Jadi pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka pemerintah itu menjadi pendapatan bagi pemerintah. Tapi jadi pengeluaran tambahan bagi rumah tangga dan perusahaan dibandingkan ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, maka aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Jadi ketika pemerintah itu belanja kepada perusahaan dari hasil industri, berarti kan
akan menjadi pendapatan kepada industri itu. Atau umpamanya pemerintah itu mempekerjakan individu dan dia diberi upah dan diberi gaji, maka menjadi pendapatan bagi individu. Nah, itu kita ngelihat itu yang sangat berbeda dibandingkan ekonomi dua sektor tanpa kebijakan pemerintah atau dibandingkan ekonomi dua sektor. Nah, kita berikutnya kita akan melihat tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung. Jadi ketika punya uang lebih dari yang dibutuhkan, ya ditabung. Ya. Kemudian yang kedua itu membayar pajak. Jadi membayar pajak karena tadi ada kewajiban kepada pemerintah karena ekonomi 3 sektor. Dan kemudian yang ketiga dikonsumsi, itu yang paling mendasar. Maka kalau kita melihat rumus keseimbangannya itu Y, pendapatan sama dengan C, konsumsi sama dengan sama dengan investasi sama dengan government. Itu yaitu bisa begitu. Itu bagi industri. Bisa jadi Y sama dengan C, Y sama dengan C tambah S tambah T, yaitu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving dan ditambah pajak. Kita melihat. Jadi kalau kita ngelihat pendapatan itu berarti itu konsumsi. Berapa dia konsumsi? Contohnya begini. Ada seorang itu misalnya punya pendapatan dalam 1 bulan 10 juta. Itu berarti Y. Kemudian cara hitung sama dengan ternyata berapa? Dia konsumsi dia itu selama 1 bulannya 5 juta. Nah, kemudian bayar pajak 500. Berarti 5.500.000. Kemudian saving disimpan menjadi 4,5 juta. Itu pendapatan. Nah, itu berarti biaya konsumsi. Itu kita bisa melihat. Jadi ditabung, membayar pajak, kemudian dalam keseimbangan berlaku persamaan apa? Y sama dengan C tambah I tambah G. Kemudian tingkatan pendapatan selalu berlaku. Berarti sama Y sama dengan C tambah S tambah T. Nah, berikutnya kita melihat tentang syarat keseimbangan. Ya, keseimbangan itu penawaran agregat dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni jadi ada supply, yaitu penawaran agregat. Kita melihat keseimbangan di sini pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku pada persamaan coba C konsumsi ditambah investasi ditambah dengan government. Jadi C merupakan simbol daripada rumah tangga, I merupakan simbol daripada perusahaan, G sama dengan pemerintah. Ini sama dengan C konsumsi sama ditambah dengan S saving ditambah dengan T yaitu pajak. Nah, apabila C pada tiap ruas dikurangi maka berlaku. Jadi artinya apa di sini dikurangin menjadi I tambah G kemudian sama dengan S tambah T. Artinya apa di sini dihilangkan konsumsinya kemudian dihilangkan C-nya semua. Jadi tiap ruas konsumsinya dihilangkan. Ini apabila C pada tiap ruas dikurangkan maka berlaku. Jadi tidak dihitung C-nya itu berarti apa? Sama dengan pada I investasi, G government. Kemudian sama dengan S saving ditambah dengan T pajak. Artinya apa? I dan G itu merupakan suntikan yaitu pendapatan. Kemudian ST itu merupakan adalah bocoran, jadi harus yang dikeluarkan gitu. Kemudian ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung ya. Jadi kita perlu pahami ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Nah, bagaimana kita akan memahami tentang pajak langsung dan tidak pajak langsung? Pajak langsung itu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contoh misalnya pemerintah itu mewajibkan kepada industri setiap transaksi bayar misalnya 2,5%, itu pajak langsung. Atau kepada individu ketika dia itu mendapatkan gaji
maka harus bayar pajak misalnya itu 2,5%. Itu namanya pajak langsung. Kemudian ada pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya begini, ketika kita itu beli baju, maka perusahaan itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah kepada perusahaan itu. Maka sebenarnya kita juga bayar pajak. Kenapa? Karena pajak itu dibebankan kepada konsumen. Jadi produsen atau industri yang membayar pajak pada pemerintah, maka pajak yang dibayar akan dibebankan kepada konsumen, kepada rumah tangga. Maka berarti rumah tangga itu membayar pajak tidak langsung. Itu yang terjadi. Itu menariknya begitu. Nah, kemudian lihat bentuk-bentuk pajak pendapatan. Ada pajak namanya pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik. Jadi umpamanya ketika pendapatan dia 5 juta, pajaknya itu misalnya 5%. Ketika pendapatannya naik 10 juta, maka naik 4%. Ketika 1 miliar, tinggal 3%. Ketika 1 triliun, tinggal 1%. Itu namanya pajak regresif. Kemudian ada pajak proporsional, di mana pajak itu tetap tidak turun, tetap. Jadi ketika pendapatan 5 juta, misalnya 2%. Ketika pendapatan 10 juta, tetap 2%. Ketika pendapatan 2 triliun, tetap 2%. Itu namanya pajak proporsional. Kemudian ada pajak progresif yang ketiga. Apa? Pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi misalnya ketika dia itu pendapatannya 5 juta, dia pajaknya hanya 2%. Ketika 10 juta naik 3%. Ketika 1 miliar, maka pajaknya 4%. Itu namanya pajak progresif. Jadi bisa kita lihat dengan jelas bagaimana ada pajak langsung, kemudian itu ada bentuk-bentuk pajak pendapatan, ada pajak regresif, ada pajak proporsional, dan pajak progresif. Nah, kemudian efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, kita melihat gimana pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, pajak akan menurunkan YD, pendapatan disposable, otomatis sesuai dengan sejumlah pajak. Jadi misalnya akan mengurangi ini pendapatan bisa dikonsumsi. Misalnya dia tuh punya pendapatan 10 juta, lalu kena pajak 5%. Kan berarti yang dikeluarkan 500.000. Maka berarti dia akan pendapatan tuh yang bisa dikonsumsi akan mengurang. Berapa 500. Sehingga di situ rumusnya apa? YD sama dengan Y dikurangin T. Artinya apa? Pendapatan dikurangin pajak. Kenapa? Karena YD itu turun. Turun, disebabkan harus bayar pajak. Konsumsi dan tabungan juga turun. Nah, otomatis karena tadi misalnya dia dapat itu 10 juta, ketika bayar 5%, itu dikena 500, kan berarti dia itu kan sudah kon 500. Ketika dia misalnya mengkonsumsi uang itu dulunya 5 juta, berarti tabungannya kan 5 juta. Akan tetapi ketika ada pajak dia 500, berarti kan tabungannya tinggal 4,5 juta, otomatis. Nah, begitu pun konsumsi akan turun dia. Dia seharusnya misalnya, dia ingin dulu itu misalnya dia konsumsinya 5 juta, karena pendapatan turun akibat bayar pajak, misalnya diturunkan dia itu menjadi 4,2 juta misalnya. Itu akan terjadi begitu efek daripada pajak itu. Kenapa? Karena harus bayar untuk kepentingan pajak itu, berarti akan menambah pengeluaran, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat kepada pemahaman kita tentang ekonomi 3 sektor ya, atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Jadi di mana ekonomi itu ada sektor perusahaan atau sektor industri, ada pemerintah, sektor pemerintah, kemudian ada sektor rumah tangga. Di mana perusahaan itu juga mengeluarkan pendapatannya dan juga mendapatkan pendapatan. Juga pemerintah juga akan mengeluarkan untuk belanja dan juga akan mendapatkan. Begitupun individu akan mengeluarkan untuk belanja dan juga akan
mendapatkan pendapatan itu secara siklus. Jadi kalau ekonomi dua sektor itu hanya industri dan rumah tangga, maka yang ada pihak ketiga itu adalah pemerintah atau government. Nah, kalau nanti kita bicara ekonomi empat sektor, berarti ekonomi terbuka. Di situ ada luar negeri. Jadi itu ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, dan ada luar negeri, baik itu ekspor maupun impor. Untuk itu kita akan dibahas lebih jelas tentang nanti ekonomi empat sektor. Tapi pada poin yang dibahas pada hari ini adalah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.